Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya berbagi ya bagaimana cara belajar investasi saham dari nol ya. Nah, ini khususnya teman-teman yang masih baru ya dalam investasi saham. Jadi ketika masuk ke investasi saham kita harus benar-benar mengerti ilmunya. Jangan sekedar mengikuti emosi ataupun mengikuti perasaan, mendengar berita-berita, info-info yang kadang itu kurang kurang valid ya. Bahkan kadang informasi yang beredar itu seringkali sebuah jebakan ya. Misalnya ada informasi sebuah saham ini mau naik sekian persen gitu kan. Informasinya ini gitu kan. Tapi ketika kita masuk ternyata saham itu malah dibawa turun. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari ya ketika masuk dalam sebuah investasi saham ya. Yang pertama adalah fundamental ya. Teman-teman itu harus benar-benar tahu fundamental sebuah saham ya. Jadi fundamental sebuah saham itu misalnya taruhlah pendapatannya ya. Pendapatan perusahaan itu bagus apa enggak? Ada pertumbuhan apa enggak? Setiap tahunnya itu tumbuh atau enggak? Atau pernah turun itu, tahun berapa pernah turun. Terus kemudian yang berikutnya adalah laba. Perusahaan itu punya profit apa enggak? Kalau perusahaannya enggak profit tapi sahamnya kok naik, ya itu teman-teman harus hati-hati. Jadi bisa jadi itu sebuah jebakan ya, atau ini istilahnya saham-saham gorengan. Saham-saham gorengan itu ciri-cirinya ya saham-saham yang naik fantastik ya, misalnya 20%, 10% atau bahkan 30% ya dalam waktu 2 hari, 3 hari atau 1 bulan, naiknya tinggi banget. Tetapi kinerjanya itu biasa-biasa aja. Profitnya juga nggak terlalu bagus atau bahkan profitnya kadang ada yang minus juga ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang gorengan seperti itu ya kita harus hati-hati ya. Ada banyak sekali ya saham-saham gorengan ya, saham-saham yang kalau kita lihat transaksi hariannya pun juga tidak meyakinkan ya. Tapi sahamnya kok tumbuh gitu. Nah, setelah kita tahu pertumbuhan labanya, terus yang paling bagus adalah bisnisnya itu apa saham itu. Misalnya kalau dia saham-saham komoditas ya, misalnya ya harus kita lihat harga komoditas internasional bagaimana ya. Biasanya saham emas, berarti komoditas emas itu harus bagus gitu kan. Terus komoditas misalnya batu bara, minyak, ya kita harus benar-benar melihat bagaimana perkembangan harga komoditas dari saham yang kita ingin beli ya. Nah, setelah itu terjadi, maka kita tinggal melihat teknik ya, analisis teknikal ya. Misalnya secara teknik ini saham ini sudah di bawah sudah masih turun ya. Misalnya kayak ini BCA ya. BCA ini kan saham yang cukup bagus ya, fundamentalnya juga bagus, terus tumbuh terus. Kalau kita lihat dari tahunan itu tumbuh ya, dari harga berapa ini 7.000 sekian ya, 7.300-an, sekarang sudah 8.100, bahkan sempat menembus 9.000 ya. Terus 3 tahunan juga lumayan, ini dari harga 6.500 mungkin ya ini ya, ke 8.000 ya, 8.100. 5 tahun juga tumbuh terus walaupun sempat terkena krisis di tahun 2020, ini sempat turun banyak ini ya. Tapi 2021 itu sudah lebih dari saat krisis ya tingginya, dan sekarang naik terus. Nah, saham-saham yang seperti ini lumayan bagus dan stabil ya teman-teman. Kalau mau masuk ke sini tuh kemungkinan ya lebih tenang lah. Terus kalau kita lihat profitnya juga naik terus, kemudian nilai IPS-nya ya, harga earning per share-nya dibandingkan profit dan harga sahamnya ini dengan naik terus. Nih net profit ini di sini 68 triliun, cash flow-nya juga bagus nih 17 triliun.
equity-nya 2011 triliun. Walaupun dividen yield-nya kecil ya, BCA itu dividen yield-nya memang kecil, saham-saham perbankan itu kecil. Nah, ini misalnya kalau kita lihat saham-saham yang lain ya, misalnya seperti Bumi ya, misalnya Bumi. Saham Bumi ini fundamentalnya bagaimana? Kalau kita lihat fundamentalnya ini sahamnya itu udah jumlah lembar sahamnya banyak sekali nih ya, 371 miliar, jadi besar banget ini. Terus walaupun labanya sekarang sudah mulai bagus ya, tetapi ada kekurangannya yaitu equity-nya masih minus ya. Tapi kedepannya ini sepertinya equity-nya bisa plus ya, karena ada beberapa sentimen positif, ada beberapa investor besar yang masuk ke saham Bumi. Net profitnya 5 triliun. Terus PER-nya juga masih 7 ya. Jadi net corp action-nya ini belum ada, dividen juga nggak ada, jadi ini fluktuatif untuk trading saja kalau saham-saham seperti ini ya. Nah, ini saham-saham yang fundamentalnya kurang bagus ya menurut saya ya. Terus kita lihat misalnya Sido ya, Sido ini secara fundamental sebenarnya bagus teman-teman. Jadi ini profitnya 720 miliar ya. Walaupun ini turun ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Terus corp action-nya itu dividen ada. Dividennya walaupun nggak terlalu besar ya, sekitar 1,86%, tapi kalau kita lihat di sini dividennya tahun 2022 itu sekitar 35 ya teman-teman. Jadi sekitar 5%-an lah. 35 itu 5%. Jadi dividennya Sido. Terus harga sahamnya juga naik. Harga sahamnya kalau kita lihat setahun ini, memang tahun ini turun ya. Kalau 3 tahun coba kita lihat, 3 tahun masih naik, 5 tahun juga masih naik. Jadi teman-teman harus benar-benar melihat ya beberapa saham yang bagus ya. Ada kalau misalnya kayak Adaro nih ya. Adaro ini fundamentalnya bagaimana ya? Fundamentalnya ini kan cukup bagus ya. Nah, net profitnya udah 28 triliun, kemudian dividennya 8%, ini cukup bagus nih teman-teman. Likuiditasnya cukup bagus. Nah, kalau sudah melihat technical analysis, jadi nanti kita tinggal mau masuk kapan gitu kan. Ya, kita masuknya kalau bisa pas saat turun ya, pas saat turun mendekati support kita masuk. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini kan saham Adaro sudah terkoreksi sangat dalam ya teman-teman. Terus ini sudah mulai ada pantulan-pantulan walaupun belum naik. Ini saatnya kita masuk, walaupun harga komoditas batubara sekarang sedang turun ya, turun drastis ya. Ketika masuk kita pun masih menggunakan money management ya, tidak masuk dalam satu titik ya. Jadi uang kita yang mau kita investasikan di satu saham Adaro misalnya, itu kita bagi beberapa porsi, misalnya kita bagi 10 ya, misalnya masuk sekali misalnya 1, 2, kemudian 3, nanti kalau sudah benar-benar dibawa turun, nah baru kita masuk full sampai 10 itu. Jadi seperti itu. Terus berikutnya adalah ketika kita membeli sebuah saham, usahakan jangan terlalu banyak saham. Kita pilih aja saham-saham tertentu, yang maksimal 2 atau 3 lah. 3 saham, tetapi kita kita bagi dalam beberapa titik. Misalnya saham A, kita mau beli saham A senilai 10 juta ya, masuk dulu 1 juta. Terus kemudian nanti kalau turun lagi, masuk lagi 1 juta. Turun lagi, masuk lagi 1 juta. Nanti kalau turunnya sudah dalam misalnya 10%, langsung full dimasukkan banyak, nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman. Kalau ibaratnya kalau kita beli saham itu kan seperti peluru ya, kalau kita pelurunya seperti perang ya, kalau kita pelurunya banyak ya kita menang, tapi kalau pelurunya dikit, misalnya kita beli satu saham langsung masuk semua di situ, begitu sahamnya dibawa turun kita nggak punya uang lagi untuk masuk ya, kita harus nyuntik lagi, kita ambil cash lagi, kita masukkan ke situ baru bisa. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap hati-hati dalam investasi saham karena sangat berisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.